Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septa Miftahul Jannah, NIM 21113916 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua, operasi input output. Sini udah dijelaskan tentang dasar teori, proses, kedua file descriptor, pembelokan atau redirection, pipa atau pipeline atau filter. Filter ini ada berbagai macam, yaitu contohnya cat, sort, grab, PR, head, tile, paste, dan lain sebagainya. Dan ini udah ada perintahnya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Langsung saja kita ke percobaannya, itu login sebagai user. Jangan lupa ini kita login, jangan lupa masukkan password, kita enter, kita tunggu sebentar. Nah, ini dah langsung kedua, itu bukalah konsol terminal dan lakukan percobaan di bawah ini. Ini kita klik ini, lalu kita searching terminal. Langsung saja itu percobaan pertama, file descriptor. Yang pertama yaitu output ke layar atau standar output, input dari sistem atau kernel. Itu dengan cara mengetikkan ps. Itu langsung keluar hasilnya seperti itu. Terus yang kedua yaitu output ke layar atau standar output, input dari keyboard, yaitu dengan cara mematikan cat. Nah, perintah cat ini yaitu berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Jadi kita ketik halo apa kabar, terus kita enter, ini hasilnya bakal sama. Terus selanjutnya kita ketikkan exit dengan tanda seperti itu. Terus kita enter juga seperti ini, lalu kita Ctrl D untuk melanjutkan ke percobaan selanjutnya, yaitu yang ketiga, input dari keyboard dan output ke alamat internet. Nah, sebelumnya yang belum mendownload Mail ini diinstal atau download terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstal, langsung saja, yaitu dengan cara ketik mail, terus add Arna Arna add epis edu, terus kita enter. Nah, ini nggak usah diisi, kita isi subjeknya aja, yaitu untuk contoh surat yang langsung dibuat pada standar input. Kita Ctrl D. Ini new message body, hope that's okay. Langsung selanjutnya yaitu nomor 4, input nama direktori, output tidak ada atau membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar atau standar error, yaitu dengan cara mengetikkan mkdir mydir. Terus kita enter. Nah, ini mkdir cannot create directory, maksudnya ini error. Terus kita ketikkan lagi mkdir mydir, seperti itu. Ini terdapat pesan error. Selanjutnya langsung ke percobaan nomor 2, yaitu pembelokan atau redirection, yaitu pembelokan standar output dengan cara ketik cat 1 terus tanda lebih besar dari myfile.txt, kita enter.
enter. Kita ketikkan ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Kita enter. Ini kalau nggak pakai satu itu hasilnya bakal sama kayaknya. myfile.txt. Nah, ini dari kalau kita pakai satu sama nggak pakai satu itu hasilnya bakal sama aja. Ini ketika kita ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Jadi ini kalau pakai angka 1 itu hasilnya begini. Kalau nggak pakai angka 1 cuman tanda kurang lebih, ini hasilnya juga bakal sama seperti kalau kita pakai tanda 1. Ini kalau nggak pakai tanda 1 itu cara simpelnya atau nggak ribetnya begitu. Selanjutnya yaitu pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file, yaitu dengan cara cat 0 kurang dari myfile.txt. Nah, ini sama kayak yang di atas tadi. Kan tadi kita mengetikkan ini pembelokan standar output. Nah, ini kan outputnya kita mengetikkan yang ini adalah teks yang saya simpan ke dalam file myfile.txt. Terus selanjutnya pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Jadi sebelumnya kita ngetikkan ini, terus kita ketik cat terus 0 kurang dari myfile, ini keluar tulisan ini karena dia udah dirubah jadi ke dalam file ini. Nah, atau kalau kita juga nggak ngetik pakai 0 tadi juga sama seperti yang di atas ini. Jika kita tidak menggunakan satu, maka hasilnya seperti ini. Atau kita coba aja cat kurang dari myfile.txt. Nah, itu hasilnya bakal sama seperti kalau kita menggunakan kata 0. Terus kita selanjutkan cat myfile.txt. Nah, ini juga selanjutnya yaitu pembelokan standar error untuk disimpan di file. Caranya kita ketikkan mkdir mydir, terus kita enter. Nah, ini mydirnya kan gak kedaftar atau terdapat pesan error. Nah, kita alihkan pesan error itu ke dalam file yang namanya myerror dengan cara mkdir mydir 2 lebih dari myerror.txt. Ini cat myerror.txt. Nah, jadi di sini kan mydirnya kan nggak kedaftar ke file. Nah, lalu kita bikin file namanya myerror. Ini untuk membelokkan si yang error tadi kita masukkan ke dalam file yang namanya myerror seperti itu. Nah, ini kalau kita ketikkan myerror.txt, ini kita nggak bisa masuk ke dalam file mydirnya. Selanjutnya yaitu nomor 4, notasi 2 lebih dari 1, pembelokan standar error dari identik dengan nama file direction 1. Ini kita ketikkan ls file baru
ls file baru, terus kita enter. Nah, ini kan filenya nggak ke daftar, jadi kita coba ketikkan lagi file ls file baru 2 lebih dari out.txt, terus kita enter, kita cat out.txt. Nah, ini file barunya juga nggak ke daftar di yang out.txt. Atau dengan cara lain, ls file baru 2 lebih dari out.txt 2 lebih dari n1, kita ketikkan cat out.txt. Ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 5 yaitu notasi 1 kurang dari 2 atau kurang dari dan 2 pembelokan standar output adalah sama dengan file description 2 yaitu standar error. Itu dengan kita mengetikkan echo. Nah, perintah echo adalah yang mencetak string yang akan diproses sebagai argumen ke output standar. Nah, perintah echo juga biasanya digunakan dalam script shell untuk menampilkan pesan atau menampilkan hasil dari perintah lain. Yaitu coba kita ketikkan mencoba menulis file 1 kurang dari baru. Terus kita enter lagi cat file baru 2 kurang baru 1 lebih dari dan 2. Terus kita enter cat baru. Nah, ini munculnya seperti itu. Dia udah jadi pembelokan. Selanjutnya yaitu notasi lebih dari 2 atau append, yaitu kita ketikkan lagi echo. Ini tentang menampilkan hasil dari perintah lain. Terus kita ketikkan kata pertama. Ini terus lebih dari surat ke kata kedua, cucuknya 2 surat, terus kita enter, terus kita ketik lagi echo kata ketiga, ketik, terus cucuknya ini 2 surat, terus kita ketikkan cat surat. Nah, ini kan tadi echo kan menampilkan echo cat kan menjalankan cat ini, yaitu perintah ini berfungsi untuk membuat daftar konten atau isi file. Jadi kalau kita kan cat surat, nah nanti dia terdapat file kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga. Atau coba kita tuliskan lagi echo kata keempat, ketik atas, lalu tutup surat 1, terus kita enter cat surat. Nah, ini dia muncul, yaitu mengetikkan kata keempat. Selanjutnya nomor 7 yaitu notasi header dokumen digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja namun harus sama, dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Nih kita coba cat cucu terus plus, terus nah ini kita ketikkan halo apa kabar, terus baik saja, enter, terus oke. Nah, kita nih ketikkan plus.
Tadi kan ini tanda yang plus itu adalah kata pembatas dari input dari keyboard. Jadi ini kan tadi kita ketikkan cat lalu ketikkan ini. Nah, ini kan kita masih ketikkan keyboard, maksudnya dari input kita ketikkan halo apa kabar dan lain sebagainya. Nah, lalu kita kasih pembatas yaitu plus dan ketika kita kasih pembatas itu dia akan menampilkan hasil input yang udah kita ketikkan tadi, atau dengan cara lain cat ini terus pakai tanda persen kita ketikkan halo apa kabar, terus baik-baik saja, oke. Nah, ini tadi kan kalau di atas itu yang plus tanda pembatas dari inputnya, ini kita pakaikan tanda persen. Kita enter. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya nomor 8, notasi input keyboard adalah representan input dari keyboard, artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi petik atas 2 berarti menyelipkan input dari keyboard. Kita coba cat myfile.txt surat. Nah, ini tadi kan kita mengetikkan tentang yang di file tadi. Nih, tadi kan kita di pembelokan standar output itu kita mengetikkan di file my file-nya itu, ini adalah teks yang saya simpan ke myfile.txt. Nah, lalu pas kita memanggil cat myfile.txt terus min surat, ini bakal muncul yang ketikan yang kita udah tulis tadi, yaitu ini adalah teks yang saya simpan ke dalam file my.txt. Nah, ini juga kan ada min surat, berarti dia menampilkan kata-kata yang udah kita buat tadi seperti ini, cat surat. Nah, ini dia memanggil kata keempat. Itu saja. Selanjutnya nomor 9, yaitu untuk membelokkan standar output ke file digunakan operator kurang dari. Ini kita ketikkan echo hello, kita enter. Nah, ini kan kita ketikkan echo hello, lalu dia muncul kata hello. Karena perintah echo itu adalah perintah yang menampilkan pesan atau menampilkan hasil dari perintah lain. Atau selanjutnya kita coba dengan cara echo hello output cat output. Ini juga dia bisa tanda ini tadi kan artinya untuk pembelokan standar output ke file. Nah, dia ada file namanya output, lalu kita belokkan yang echo hello dari file biasa itu ke file outputnya. Jadinya kalau kita panggilkan cat output, dia munculnya hello. Selanjutnya yaitu untuk menambahkan output ke file digunakan operator lebih dari yang cucuk 2 itu. Kita coba echo by output, terus kita panggil cat output. Nah, ini tadi kan udah ada pembelokan dari standar output ke file file output. Kalau kita manggil cat output, dia munculnya hello. Terus ini kita coba menuliskan echo by, terus kita belokkan outputnya ke file dengan cara seperti ini, dengan tanda ini, lalu dia muncul hello dan bye.
Selanjutnya, untuk membelokkan standar input digunakan operator. Kalau yang atas ini untuk membelokkan standar output, kalau yang bawah ini standar input, dengan cara cat lambangnya terus output. Nih, dia muncul seperti ini juga. Ini membelokkan input juga seperti ini. Selanjutnya nomor 12, yaitu pembelokan standar input dan standar output dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Saja kita coba cat output terus kita cat out. Ini dia balik ke atas tadi, munculkan hello dan bye. Atau dengan cara lain, cat output cucuk 2 out, kita panggil cat out. Nih, dia memanggil 2 kali, hello bye dan hello bye. Atau kita coba cara lain, yaitu cat output cat output cat out. Coba nomor 3 atau pipa. Yang pertama itu operator pipa digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Kita coba dengan Wu, terus ada nama saya sendiri, Septa Miftah, tanggal login dan lain sebagainya, atau dengan cara Wu sort. Nah, perintah sort itu digunakan untuk mengurutkan masuknya berdasarkan urutan nomor HSCII dari karakter. Nih, kita enter, muncul nama saya, atau dengan cara Wu sort min R. Nah, itu juga bisa dengan cara seperti itu. Atau cara lainnya Wu TMP atau sort TMP. Nah, begitu. Nih banyak cara-caranya. Atau bisa juga RM TMP dengan cara ls min L slash etc more. Oh, salah. Itu benar. Terus kita enter. Nah, nih kita enter saja. Terus kelebihan. Atau dengan cara ls min L slash etc sort more. Nah, ini sama seperti tadi, kita enter terus sampai selesai. Selanjutnya percobaan keempat, yaitu filter. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks dengan cara W min H
grab user. Nah, perintah grab itu digunakan untuk menyaring masuknya dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Ini maksudnya user kita sudah Miftah. Terus kita coba ketikkan grab. Atau ls/etc wc. Perintah wc ini digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Kita enter. Tuh udah 229 dan lain sebagainya. Atau dengan cara ls/etc wc min l. Nah, itu 229. Coba kita ketikkan cat kelas 1.txt. Kita masukkan namanya bebas. Ada Miftah, lalu Laila, Indah, Jihan, dan Bayun. Di kelas 1.txt ada namanya Miftah, Laila, Indah, Jihan, dan Bayun. Selanjutnya coba kita ketikkan cat kelas 2.txt, terus kita enter. Kita masukkan nama Asep, terus Majid, Asep, Majid, terus Bambang dan Fadil. Terus selanjutnya coba kita cat kelas 1.txt kelas 2.txt, terus kita sort untuk menampilkan urutan. Terus kita enter. Nah, ini dia sesuai urutannya: Asep, Bambang, Bayun, Fadil, Indah, Jihan, Laila, Majid, dan Miftah. Atau dengan cara cat kelas 1.txt kelas 2.txt kelas.txt. Terus kita enter. Get kelas.txt sort unik. Nah, perintah unik ini digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi. Terus kita enter. Nah, akan soal latihan yang pertama, yaitu lihat daftar cara lengkap pada direktory aktif, belokkan tampilan standar output ke file baru. Kita ketik ls, ls, terus ls list, list baru, get baru. Nah, tuh udah ada seperti itu. Terus yang kedua yaitu lihat daftar cara lengkap pada direktori
slide etc password, belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa mengasuh file baru sebelumnya dengan cara ls slide etc slide password. Terus kita enter. Nah, itu udah masuk. Terus seperti itu. Lalu get baru pada listnya, lalu kita pindahkan ls slide etc slide password. Nah, tuh jadi membelokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file baru. Nah, tadi kan kita ls, lalu itu ada file yang namanya baru, lalu kita membelokkan slide etc password ini ke baru ini, ke file baru, tapi tanpa menghapus file baru sebelumnya. File baru sebelumnya itu kan tulisannya list, lalu kita memasukkan slide etc dan password ini. Soal nomor 3 yaitu urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Dengan cara sort baru. Nah, tuh seperti itu. Urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Soal nomor 4 yaitu urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input dan standar output ke file baru .urut, yaitu dengan cara sort baru .urut. Terus kita enter, lalu kita cat baru .urut. Nah, jadi kita membelokkan file baru tadi kan isinya ini ke dalam file baru urut. Soal nomor 5, buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file rmdir error.txt. Itu dengan cara ketikkan mkdir latihan. Ini kita ketik 2 kali biar nggak terjadi error. Nah, tuh kan benar. Lalu kita ketikkan mkdir latihan 2 dan belokkan standar error ke file itu rmdir. Terus kita belokin latihan 2 tadi ke dalam file ini, ke dalam file rmdir error.txt. Terus kita ls, ya tuh ini ada filenya rmdir error.txt. Terus kita cat rmdir error.txt. Nih, jadi seperti ini. Ini kan tadi latihan 2 nya error, terus kita masukkan ke rmdir ini, lalu kita manggil rmdir error.txt dan mengkadir dengan seperti ini. Selanjutnya yaitu urutkan kalimat berikut dan menggunakan notasi baru dokumen seperti itu dengan cara echo
Bandung ini salah. Eko Bandung Surabaya terus kok kita enter lagi Padang kota, lalu Palembang, enter lagi Eko Lampung. Terus kita enter. Oh, ini ada salah. Kita ketik ulang karena ada kesalahan. Bandung, lalu kota, Eko Surabaya. Terus kita enter. Ini karena tadi ada salah jadi kita ketik ulang aja. Padang terus Palembang, ini harus teliti jangan sampai salah spasi atau kurang nya atau namanya yang kurang, perlu diperhatikan. Terus kita enter, lalu kita ketik kota. Nah tuh ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, dan Lampung. Terus kita mau ngurutkan kata-katanya dengan cara sort kota. Nah, ini urut Bandung, Jakarta, Lampung, Padang, Palembang, dan Surabaya. Soal ketujuh yaitu hitung jumlah baris, kata, dan karakter dari file baru .urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Ini dengan cara wc baru .urut, enter. Nah itu ada 2217 baru .urut. Terus kita mau mindahkan atau membalikan ke file baru. Ini dengan cara wc baru .urut / baru cat baru, terus kita enter. Nah itu seperti itu. Jadi kita memindahkan baru urut ini ke file baru.
terakhir yaitu soal nomor 8, gunakan perintah di bawah ini dan perhatikan hasilnya. Cat hello.txt, terus kita ketikkan dog cat, anjing kucing, dog typo, cat duck, kucing, dog chicken. Bebek, a chicken, cat, ayam kucing. Terus yang terakhir dog duck. Kita kontrol D. Terus kita load, terus ketika hello.txt sort unique, terus kita enter. Nah, ini dia udah tersusun sesuai dengan ASCII atau sesuai dengan objek begitu. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu dengan cara cat hello.txt grab dog, grab minvi cat, seperti itu. Kita enter. Nah, di sini jadi dia mengambil cuman kata-kata yang ada dognya atau anjingnya, sedangkan yang cat itu dihilangkan. Sekian penjelasan dari saya atau menyelesaikan percobaan dan latihan dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin kata-kata yang kurang jelas, saya minta maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.